Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, seperti bantuan PKH, bantuan sembako atau BPNT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS gratis, listrik bersubsidi, bantuan sosial tunai atau BLT, dan bantuan yang lainnya. Cukup hanya menggunakan KTP dan KK. Mau tahu caranya? Simak penjelasannya pada video berikut ini. Assalamualaikum sahabat YouTube, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Sahabat YouTube, balik lagi di channel saya Sukron Channel. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabar hari ini? Saya harap sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi bahwa bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah itu bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Apa saja langkahnya? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, ayo yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video ini. Masyarakat selaku warga negara Indonesia berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dari mulai nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, bantuan apa saja yang bisa diterima? Bantuan tersebut misalnya seperti bantuan PKH, bantuan BPNT atau sembako, bantuan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS gratis, dan bantuan program Indonesia Pintar atau kartu KIP. Dan juga ada bantuan subsidi listrik gratis, kemudian ada juga bantuan sosial tunai atau BLT Rp300.000 dan bantuan yang lainnya hanya dengan bermodalkan KTP dan KK untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah warga atau masyarakat yang tergolong tidak mampu atau rentan miskin atau miskin harus terdaftar dulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara masuk DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tersebut, kita akan membahas apa sih itu DTKS. Nah, di sini di web resmi Kementerian Sosial sudah dijelaskan ya apa yang dimaksud DTKS, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Nah, jadi jika dalam satu kelurahan atau desa itu 40% dari penduduk tersebut yang masuk statusnya kesejahteraan sosial terendah itu bisa dimasukkan ke DTKS. Nah, berikut cara masuk data DTKS. Masyarakat yang tergolong fakir miskin, kurang mampu atau rentan miskin bisa mendaftarkan diri melalui desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Apabila Anda sudah mempunyai KTP dan KK, maka Anda sudah bisa mendaftarkan secara mandiri melalui proses alur sebagai berikut. Nah, pendaftaran aktif masyarakat di DTKS itu diatur dalam Permensos nomor 5 tahun 2019. Nah, yang pertama masyarakat
jika belum terdata dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa dengan membawa KTP dan KK tersebut ya. Kemudian selanjutnya lurah atau kepala desa melaporkan perubahan data warga ke camat. Dengan apa? Dengan melalui musyawarah desa. Jadi musdes atau musyawarah kelurahan itu nanti dilakukan oleh lurah atau kepala desa untuk usulan atau masyarakat yang mendaftar DTKS secara mandiri. Tapi tetap ya, yang tadi tergolong masyarakat kurang mampu. Nah, setelah itu lurah kepala desa setelah melakukan musdes itu langkah ketiganya melaporkan perubahan data warga tersebut ke camat. Setelah itu camat menerima laporan perubahan data dari lurah atau kepala desa. Setelah itu camat meneruskannya ke bupati atau wali kota. Dan selanjutnya bupati wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan apabila diperlukan. Jadi dicek dulu ya oleh bupati atau wali kota sebelum diteken atau ditandatangani. Kemudian setelah itu, jika ada hasil verifikasi dan validasi ada yang tidak sesuai, maka provinsi, dalam artian di sini gubernur, wajib memperbaiki perbaikan data meliputi exclusion error dan inclusion error, dan kemudian diserahkan ke Menteri Sosial untuk nantinya ditetapkan sebagai DTKS. Nah, cukup mengerti kan sahabat YouTube semua? Jika sudah masuk dalam DTKS, apakah otomatis warga akan mendapatkan bantuan sosial? Nah, tidak otomatis ya. Karena setiap program bansos itu mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS. Dan bantuan sosial itu dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan, sahabat itu. Kemudian siapa yang berkewajiban melakukan update DTKS? Nah, ini yang berkewajiban adalah pemerintah, yakni dari pemerintah pusat sebagai pengelola data fakir miskin secara nasional, kemudian pemerintah provinsi pengelola data fakir miskin dengan cakupan provinsi, sedangkan pemerintah daerah kabupaten atau kota itu berkewajiban melakukan update DTKS. Nah, jadi itu tadi ya sahabat YouTube gunanya terdaftar di dalam DTKS, bahwa program pemberdayaan dan segala jenis bantuan sosial itu mengacu atau harus mengacu pada data DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, demikian sahabat YouTube video penjelasan dan informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.